Perkenalkan, nama saya Endah Yuwono dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Dianuswantoro Semarang. Di sini saya sebagai ketua tim. Perkenalkan, saya Lydia Novitasari, NIM B11 2018 05009 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Redinda Nurmasyito Bisli, NIM B11 2018 05362 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sektor transportasi saat ini mulai beralih dari menggunakan bahan bakar fosil ke energi listrik yang lebih ramah lingkungan, karena sektor ini terbanyak menyumbang emisi gas rumah kaca. Perkembangan penggunaan kendaraan listrik berkembang dengan cepat, dengan pasar terbesar adalah Tiongkok, diikuti wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, energi yang dihabiskan di sektor transportasi terdiri dari 27,6% dari total konsumsi energi di dunia, dan 92,6% dari jumlah ini didasarkan pada konsumsi produk minyak. Untuk memperlambat perubahan iklim dan mengembangkan sumber daya energi yang berkelanjutan, masyarakat dunia harus mendukung transisi energi besar dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan penggunaan sumber energi alternatif. Semakin berkurangnya bahan bakar fosil di masa depan memotivasi para peneliti, perancang, produsen mobil, dan agen-agen transportasi untuk mencari sumber daya alternatif seperti tenaga listrik untuk kendaraan. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah Indonesia memiliki inisiasi pengembangan mobil listrik sebagai alternatif solusi dalam mengurangi penggunaan mobil konvensional berbahan bakar minyak, sehingga dibutuhkan program pemasaran terintegrasi pada produk mobil listrik fully electrified di Indonesia sebagai solusi dalam meningkatkan pangsa pasar mobil listrik. Kebijakan penggunaan mobil listrik di Indonesia. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah mengeluarkan 2.278 surat sertifikasi uji tipe atau SRUT untuk kendaraan berbasis listrik sampai September 2020. Dari jumlah tersebut, SRUT untuk kendaraan berbasis listrik beroda 4 mencapai 229 unit, sementara untuk surat uji tipe atau SUT sebanyak 29 unit. SRUT diperlukan sebagai salah satu syarat kendaraan mendapatkan STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan model mobil listrik mereka baru bisa diproduksi atau diimpor. Sedangkan SUT adalah pengujian terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancangan bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebelum diproduksi atau dirakit atau diimpor secara massal. Berikut kami sajikan merek mobil listrik yang mendapat SRUT di Indonesia dalam bentuk tabel. Kesiapan mobil listrik dalam industri pasar otomotif. Dari segi infrastruktur penunjang, saat ini PLN telah memiliki 1.352 unit SPLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Cara mengakses listrik di SPLU juga mudah. Pelanggan hanya perlu membeli token listrik atau menggunakan e-money. Dalam hal prevensi konsumen, penerimaan publik terhadap mobil listrik cukup positif. Pengetahuan masyarakat tentang mobil listrik juga relatif tinggi. Lebih dari 30% masyarakat mengaku tertarik untuk membeli mobil listrik. Dari sisi industri, meskipun penjualan mobil listrik akan menyebabkan penurunan permintaan dari industri mobil konvensional, sehingga progres pendapatan negara akan cenderung meningkat dengan diikuti ketersediaan lapangan kerja yang meningkat. Namun, ada beberapa situasi yang akan berdampak negatif bagi implementasi kebijakan fiskal pemerintah, terutama mengingat perlunya pemberian insentif pembelian mobil listrik bagi masyarakat dan kebutuhan pembelian bahan bakar minyak di luar negeri bagi perusahaan produsen mobil listrik. Pertumbuhan pangsa pasar mobil listrik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan tren positif hingga mencapai 0,2% dari total kendaraan mobil di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas untuk beralih ke mobil listrik semakin masif guna mendukung program pemerintah untuk memperoleh hidup yang lebih baik berbasis ramah lingkungan. Permasalahan yang dihadapi oleh pabrikan mobil listrik adalah karena produknya memiliki harga jual yang relatif lebih mahal daripada mobil konvensional, serta jarak tempuh mobil listrik masih terbatas karena kapasitas baterai dan juga minimnya infrastruktur stasiun pengisian daya atau bahan bakar listrik. Fokus masalah pada kasus ini yaitu Aditya sadar selama ini ada sesuatu yang kurang terbahas dengan menyeluruh dalam kajian konsumen dan pasar. Apalagi setelah kolega kerjanya mengirimkan 2
publikasi ilmiah terkait penelitian yang berjudul Socioeconomic Impact and Consumer Preference Analysis of Electrified Vehicle in Indonesia dan Estimating the Total Cost of Ownership (TCO) of Electrified Vehicle in Indonesia. Maka dari itu perlu adanya program perencanaan dan komunikasi pemasaran terintegrasi yang mampu mendorong penetrasi pasar mobil listrik agar memperoleh pangsa pasar yang luas di industri otomotif. Kemudian alat analisis. Metode penyusunan rencana dan komunikasi pemasaran terintegrasi menggunakan analisis SWOT, STP, dan marketing mix. Karena metode ini mampu menjelaskan, menilai, dan memvisualisasikan permodelan rencana dan komunikasi pemasaran unggulan berbasis digital secara rasional, komprehensif, dan lebih optimal. Sumber dari Umar et al. Tahun 2018. Melalui program ini terdapat integrasi dengan para stakeholder perusahaan terkait untuk menentukan arah kebijakan dalam memberikan akses mobil listrik, melakukan penetrasi pasar di industri otomotif secara lebih efektif dan efisien. Juga memiliki multiplier effect dalam meningkatkan kapasitas dan eligibilitas bagi produk mobil listrik untuk mampu berdaya saing tinggi dengan pangsa pasar yang luas dengan menyasar pada konsumen berpendapatan menengah ke atas, serta nantinya mampu menggeser paradigma masyarakat yang pada awalnya menggunakan mobil berbahan bakar minyak berpindah ke mobil berbahan bakar fluid electrified. Hasil dan solusi permasalahan. Tantangan perusahaan mobil listrik di Indonesia. Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan mobil listrik dalam memasarkan produk mobil EV electric vehicle. Di antaranya yaitu biaya, standar infrastruktur pembangkit listrik dan smart grid, bantuan insentif, keamanan komunikasi, dan kerangka kerja dalam pengintegrasian di mana semua hal tersebut penting dalam upaya-upaya tersebut agar penyebaran dan penggunaan EV electric vehicle dapat menarik pengguna kendaraan konvensional untuk beralih. Intensitas penggunaan baterai EV juga berpengaruh oleh 3 faktor, yaitu faktor demografis, faktor situasional, dan faktor psikologis. Perusahaan mobil listrik secara umum dipilih oleh konsumen pada kategori menengah ke atas dan karena memiliki kecenderungan dalam membeli sebuah produk sangat memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kebermanfaatannya pada lingkungan sosial. Perencanaan pemasaran akan memberikan suatu data bagi perusahaan tentang gambaran lingkungan, strategi pemasaran, taktik, tujuan spesifik yang akan dicapai untuk perencanaan mobil listrik periode berikutnya, serta menyusun kegiatan pemasaran yang spesifik yang akan dimaksudkan untuk mendorong pencapaian strategi perusahaan untuk jangka panjang. Di samping ini ada arah kebijakan program perencanaan dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada subjek, strategi, arah kebijakan, dan sasaran akhir. Next, hasil analisa SWOT dan STP dari produk mobil listrik PT MAB menunjukkan gambaran perencanaan sasaran pangsa pasar yang akan dicapai, sehingga perlu adanya realisasi. Realisasi strategi pemasaran marketing mix dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil penyusunan solusi program perencanaan dan komunikasi pemasaran terintegrasi menunjukkan bahwa penetrasi kendaraan listrik pada pasar mobil penumpang memiliki potensi menurunkan emisi GBK dari sektor transportasi darat, terutama dari penggunaan kendaraan pribadi, serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menyelenggarakan penggunaan transportasi utama yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan potensi tersebut dibutuhkan sejumlah kebijakan dan instrumen fiskal dan non-fiskal yang diimplementasikan secara bersamaan. Kesuksesan program pemasaran terintegrasi tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan upaya lain yang perlu didorong, terutama untuk menyediakan izin lokasi, pemberian atau pemberlakuan khusus kendaraan listrik, pengenaan tarif pajak tertentu, dan pemberian kemudahan lainnya